Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Hendro. Gimana kabarnya Pak Hendro? Sepertinya, Alhamdulillah. sepertinya saya melihat kurang bersemangat nih Pak Hendro. Ada apa gerangan? Iya, biasa Bu. Sekolah, nggak jauh-jauh dari sekolah lah, gitu. Ada Mhm. sesuatu gitu. Makanya ini ketemu Bu Ika nih, mau cari pencerahan-pencerahan gitu. Oke, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Hendro? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu guru-gurunya itu masih banyak yang datang terlambat gitu Bu. Di pagi hari gitu kan kita malu gitu ya, masa anak-anaknya disuruh datang tepat waktu, gurunya banyak yang datang terlambat kan gitu Bu. Jadi permasalahannya masalah kedisiplinan ya Pak ya. Kenapa Iya, hal itu bisa terjadi ya? Kok guru-gurunya bisa seperti itu? ya sejauh ini sih yang saya lihat, eh, pertama mungkin ya faktor kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya itu Bu. Yang kedua, eh ya banyak alasan lah, ada ngerjain pekerjaan di rumah dulu, ada kegiatan ini itu dan lain sebagainya begitu Bu. Rata-rata seperti itu sih. Oke. Kalau dari yang saya tangkap tadi ya, jadi teman-teman tuh atau rekan-rekan tuh memang masih kurang ya Pak ya kesadaran dirinya ke masalah kedisiplinan. Iya. Nah, dari apa yang Pak Hendro utarakan tadi, apa Pak Hendro ada rencana ke depannya untuk membenahi semua ini? Rencana itu kemarin itu saya sudah melakukan beberapa hal. Yang terbaru itu saya membuat sistem guru-guru yang hadir di sekolah itu fingerprint gitu. Jadi tetap aja begitu. Kedepannya sih saya merencanakan, eh, mau saya sosialisasikan lebih gitu Bu, ke Hmm, teman-teman guru gitu untuk mengingatkan kembali mereka akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang mhm. guru gitu. Sejauh mana keefektivitasan dari fingerprint yang udah dilakukan kemarin, Pak? Kemarin itu lumayan ada perubahan gitu, cuman ya memang belum maksimal gitu Ibu. Masih ada aja beberapa teman-teman rekan-rekan yang memang masih terlambat gitu. Kalau dari peraturannya sendiri di sekolah itu sudah tertuliskah gitu Pak? Misalnya untuk peraturan di sekolah, misalnya masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu sudah tertuliskah gitu aturannya? Kalau secara tertulis ditempel begitu belum sih Bu, cuman secara secara di jadwal gitu kan harusnya mereka sudah memahami gitu. Oh, saya masuk jam sekian, pulang jam sekian seperti itu. Berarti kalau untuk yang tersuratnya belum ya, maksudnya tertulis masuk jam sekian gitu ya. Jadi untuk jadwal tertempelnya belum ya. Kemudian kalau untuk dari kepala sekolahnya sendiri bagaimana Pak menyikapi masalah kedisiplinan ini?
Ya kalau kepala sekolah itu sebenarnya mensupport sih, mensupport penuh ke saya gitu. Ketika kemarin saya minta fingerprint ya dikasih gitu, dibelikan gitu. Sejauh ini sih apa namanya, beliau mensupport gitu, karena saya pun memberikan argumen-argumen yang kuat ke beliau bahwa salah satu apa namanya cara supaya KBM berjalan maksimal termasuk juga pembentukan karakter ke siswa ya salah satunya guru-gurunya harus memberikan contoh yang baik begitu Ibu. Luar biasa ya kalau saya lihat sebenarnya dari peran kepala sekolahnya udah mensupport dari tadi Pak Hendro punya masukan atau ide kemudian didukung oleh kepala sekolah, support gitu ya. Sudah bagus gitu ya. Tapi adakah dari yang Bapak kemukakan tadi rencana lanjutan untuk memaksimalkan hasil dari kedisiplinan ini? Kalau saya lihat tadi dari rencana yang udah dilakukan Bapak tuh sudah bagus gitu, ada fingerprint gitu ya, mereka absen dengan jari sehingga tertera di situ jam masuknya, jam pulangnya seperti itu udah bagus sekali. Cuma kalau misalnya tingkat kesadaran dirinya masih kurang, berarti kan mesti ada langkah lagi nih yang Pak Hendro lakukan gitu ya. Nah, kira-kira apa tuh yang untuk memaksimalkan dari kedisiplinan ini, Pak? Ya paling saya merencanakan dari fingerprint itu nanti kan ada database itulah nanti yang saya buat menjadi acuan untuk memanggil satu persatu gitu kan. Kalau yang sebelumnya mungkin secara umum di forum-forum rapat tertentu, nah ketika ini apa namanya perubahannya belum maksimal, mungkin saya akan melakukan face to face gitu satu persatu. Dari hasil rekap di fingerprint itu saya mau lihat siapa saja nih teman-teman guru yang sering terlambat. Mungkin saya ngambilnya dari yang terparah dulu gitu, karena perubahan kan nggak bisa apa ya semudah Langsung membalik ya, nggak betul. ya katanya kan gitu. Jadi memang butuh waktu. Jadi mungkin saya merencanakan itu Bu, satu persatu saya panggil, saya bina, bukan menghakimi sih, paling saya hanya ngajak ngobrol. Bapak kenapa datang terlambat, Ibu kenapa datang terlambat gitu, apa nggak malu sama anak-anak ya. Dia hanya sebatas ngobrol, mencari tahu sumber masalahnya gitu, kenapa dia sering terlambat. Paling itu Bu Betul yang ya, mau kita kan memang saya lakukan. tanpa jangan langsung menghakimi ya, tapi memang harus ditanya alasan mereka. Tapi kalau sekali dua kali mah Iya, masih ditoleransi ya. Kalau memang udah keseringan berarti kan memang budaya kedisiplinannya kurang ya. Bagus sekali Pak iya. Hendro rencananya. Jadi selain memang absen yang dari handphone ya gitu luar biasa, jadi pakai fingerprint. Kemudian tadi rencana kedua Pak Hendro itu dari fingerprint itu kan ada database, rekap database, terus akan memanggil face to face ya, karena memang orang dewasa kan nggak bisa kita permalukan di depan umum. Bagus sekali, jadi Iya. dipanggil, kesalahannya apa. Selain itu Pak, ada rencana lainnya untuk peningkatan kesadaran kedisiplinan Pak? Adakah rencana Selain lain? itu, selain itu apa ya? Ya mungkin saya mencoba mengajukan ke pimpinan kali reward gitu, reward dan punishment gitu. Kalau memang diizinkan oleh pimpinan, karena terkait reward dan punishment itu kan apa namanya ya, butuh support dari pimpinan gitu. Kalau saya sendiri yang memutuskan nanti khawatirnya terjadi gesekan atau konflik. Tapi kalau kepala sekolah sudah menyetujui, meng-ACC, ya saya pikir itu
nggak nggak ada masalah gitu kalau saya jalankan gitu Bu. Oke. Luar biasa ya Pak ya. Kalau saya melihat dari rencana-rencana Bapak sudah sangat bagus dan saya setuju dengan idenya Pak Hendro. Kemudian komitmen apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan semua rencana tersebut? Komitmennya ya tentunya saya tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan ke teman-teman akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, mengingatkan ke mereka guru itu adalah digugu dan ditiru, harus jadi contoh gitu. Dan ketika nanti rencana-rencana yang saya utarakan itu diamini oleh pimpinan, ya tentunya saya harus konsekuen dengan apa yang sudah ditetapkan. Tentunya nanti akan ada sosialisasi, kemudian setelah ada sosialisasi ya tinggal dilakukan eksekusi sesuai dengan aturan main yang sudah disampaikan begitu Bu. Oke, mantap sekali ya. Dukungan apa sih yang Pak Hendro butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya salah satunya pasti dukungan materi juga pasti, kemudian dukungan support non materi itu misalnya ya saat saya menyampaikan program-program tersebut ya beliau hadir lah setidaknya gitu, hadir di ruangan, memberikan penekanan kembali, lebih menguatkan hal-hal yang saya sampaikan di ruangan, di forum gitu, supaya teman-teman guru pun juga semakin semakin sadar bahwa oh ini bukan hanya pemikiran dari Pak Hendro ini, aturan-aturan ini, tapi juga di support atau di ACC oleh kepala sekolah begitu Bu. Oke, ya mudah-mudahan apa yang Pak Hendro rencanakan aksinya untuk mensukseskan kedisiplinan di sekolah Pak Hendro dapat tercapai sehingga problem dari tingkat kedisiplinan yang masih rendah itu bisa terselesaikan, bisa ada solusinya dari semua rencana-rencana yang Pak Hendro buat tadi. Luar biasa. Semoga Amin, terima kasih sekolah Bu Pak Ika. Hendro lebih baik dari sebelumnya masalah kedisiplinan. Oke, lanjutkan Amin, Pak terima Hendro. kasih Bu Ika atas Ayo, waktunya. sama-sama Pak Hendro, sama-sama lancar selalu. Amin.